Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Junedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, asal instansi dari SMA Negeri 1 Petarukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas coaching supervisi akademik, di mana kegiatan yang akan saya awali dengan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga pasca observasi nanti didampingi dengan pengajar praktik. Bersama saya di sebelah kiri ada Bapak Arif Laksono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik. Terima kasih waktunya nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iya. Karena kebetulan beliau juga kepala gudep ya Pak nggih, Gus Tepan SMA Negeri 1 Petarukan, lumayan sibuk jadi berkenan untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini saya ucap terima kasih Pak. Nggih, alhamdulillah. Baik Bapak, perlu saya sampaikan Pak, kegiatan kita pada siang hari ini adalah untuk coaching Pak, supervisi akademik, pra-observasi. Jadi di mana kita memiliki tujuan, yang pertama itu untuk mempersiapkan segala sesuatu pada kegiatan observasi nanti Pak. Di mana ini diawali dengan pra-observasi, saya mau nanti beberapa pertanyaan saya tanyakan Pak G. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan kegiatan observasi, saya ikuti kelasnya Pak Arif. Dan yang terakhir nanti pada kegiatan paskanya Pak, berarti nanti kita bisa ngobrol lagi bersama pendamping praktik saya. Insya Allah nanti dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober Pak, di bulan depan. Kemudian Bapak kembali ke tujuan kita mengadakan kegiatan ini Pak. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu pada kegiatan observasi, pada saat nanti supervisi Pak, sehingga nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah agar pada waktu observasi nanti kegiatan yang dilaksanakan itu dapat lebih spesifik, mungkin Pak Arif bisa mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga pembelajaran dari Pak Arif sendiri bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Mohon izin Pak untuk mengajarkan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama Pak Arif, tujuan apa yang akan Pak Arif capai dari pembelajaran nanti pada waktu observasi Pak? Untuk tujuan yang ingin dicapai pada saat praobservasi itu semuanya sudah ada di dalam RPP ya. Tapi untuk tujuan pembelajaran pada utamanya yaitu sejatinya yaitu untuk mengenalkan siswa. Apa itu pengertian daripada penginderaan jauh? Bahwa siswa itu dapat mengenali yang dimaksud dengan penginderaan jauh itu apa sesuai dengan pengertiannya. Yaitu penginderaan jauh yaitu untuk mengetahui detail suatu objek tanpa adanya kontak langsung terhadap objek yang dipetakan. Jadi kelebihannya. Jadi penginderaan jauh itu sebetulnya itu semacam sebagai pengganti daripada survei secara langsung kegiatan pemetaan atau kartografi yang ada di lapangan. Wah, luar biasa. Ini pelajaran yang menarik ini Pak ya. Sekaligus mungkin pemanfaatan teknologi ya Pak ya. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran geografi. Iya, sesuai dengan yang kita laksanakan, apalagi teknologinya ada 4.0 Pak ya. Anak-anak juga pastinya akan tertarik nanti Pak pada satu pembelajaran. Oke, terima kasih Pak. Kemudian area pengembangan Pak, area pengembangan apa saja yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti Pak? Oke, untuk pengembangan area yang ingin dicapai itu sejatinya itu ada dua macam ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan. Kalau pengetahuan ini berkaitan dengan teknologi. Penginderaan jauh itu seperti apa? Yaitu pemanfaatan detail suatu objek tanpa adanya survei secara langsung di lapangan. Nah, kemudian siswa juga diajak untuk mengetahui interpretasi citra itu apa. Interpretasi citra itu kan terbagi menjadi tiga macam, mohon maaf. Itu yang pertama ada deteksi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada analisis. Kalau deteksinya itu berarti siswa mengetahui detail suatu objeknya itu seperti apa, objek apa yang ingin dipetakan. Yang kedua identifikasi, itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada identifikasi spasial, identifikasi temporal, dan identifikasi spektral. Nah, kemudian untuk analisisnya sendiri, analisis sendiri itu istilahnya masuk ke dalam unsur di dalam analisis hasil interpretasi citra. Analisis hasil interpretasi citra itu masuk ke dalam unsur-unsur interpretasi citra, yaitu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu bentuk, tekstur, situs, pola asosiasi, rona, warna, umur, dan waktu pengambilan detail gambar. Luar biasa sekali. Kompleks Pak ya. Tapi untuk siswa itu hanya khusus didetailkan pada analisis daripada interpretasi hasil citra itu. Saya menangkap itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti kurang lebih dua aspek yang ingin dikembangkan Pak ya, pada ranah pengetahuan siswa dan juga keterampilannya gitu. Oke, baik Pak. Masuk ke pertanyaan ketiga Bapak. Kemudian rancangan pembelajaran
apa yang akan dilakukan terkait dengan model mungkin Pak, strategi ataupun metode yang akan Pak Arief laksanakan. Kalau misalnya model untuk terutama menggunakan problem based learning ya, pemecahan berbasis pada masalah, yaitu kita harus mengetahui detail apa yang ingin dipelajari pada siswa itu tadi, terutama bagian daripada apalagi 4.0 ya, pemanfaatan teknologi, terutama dalam pengenalan kaitan sama misalnya contohnya Google Maps ya kan. Google Maps itu kan sudah terbagi menjadi dua macam ya, ada Google Maps berupa satelit, yang kedua berupa map atau peta yang sudah diterjemahkan. Kalau satelit itu memang belum bisa diterjemahkan, tapi siswa bisa mengetahui detail secara langsung objek apa saja yang sudah terekam dalam citra satelit tadi. Nah, kemudian siswa bisa mengidentifikasi masing-masing detail dari objek tersebut dan kemudian bisa diinterpretasikan ke dalam unsur-unsur interpretasi citranya tadi. Kemudian untuk yang kedua yaitu strategi pembelajaran, terutama pembelajaran kaitan sama kurikulum merdeka ya, yaitu ciri khasnya berupa diferensiasi pembelajaran, berdiferensiasi. Ini siswa itu bisa milih konten, proses atau produk. Tiga-tiganya bisa, tapi ini kita lebih fokus kepada produk karena kalau produk itu bisa siswa konsumsi pembelajaran di dalam kelas. Bisa diterjemahkan atau bisa dipelajari di dalam kelas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan belajar murid, dan kemudian bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Itu tadi. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti siswa kan pasti punya punya talent atau bakat yang berbeda di masing-masing siswa. Nah, nanti kita akan identifikasi. Nah, identifikasinya itu ketika saat siswa itu tadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Luar biasa. Untuk metodenya mungkin nanti bisa digunakan apa saja itu Pak yang untuk metode yang digunakan ini terutama kalau misalnya kaitan pembelajaran berdiferensiasi itu yang lebih tepat itu pada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok nanti misalnya dari 36 siswa mungkin nanti bisa dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok ini mungkin bisa terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Dan 6 siswa itu tadi, itu yang pertama ada siswa yang sifatnya atau istilahnya punya kemampuan sebagai leader atau pemimpin dalam kelompok tadi. Yang kedua, siswa itu bisa menerjemahkan pada citra yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, siswa itu bisa menggambar atau bisa memberikan istilahnya editing atau pemberian garis batas pada terutama siswa yang mengetahui punya kemampuan secara spasial tadi ya kan, spasial visual ya kan. Kemudian yang ketiga itu siswa itu bisa menerjemahkan secara teoritis itu apa saja yang ingin diisi. Nah, ini kalau siswa yang pembelajaran itu model tekstual ya. Nah, itu pembelajaran kayak misalnya baca atau apa ya kan. Kemudian yang keempat itu siswa itu bisa mengisi atau menginterpretasikan hasil dari citra tadi. Ini juga siswa itu punya kemampuan kayak semacam kinestetik atau punya mengidentifikasi objek-objek apa saja yang ada di lapangan. Dan yang terakhir yaitu siswa itu bisa memiliki kemampuan menganalisis hasil daripada citra tadi, bisa menyampaikan ke publik informasi seperti apa. Jadi siswa itu bisa langsung membacakannya atau secara auditori. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi secara auditori. Jadi siswa itu bisa menyampaikan hasil daripada analisis hasil citra itu tadi. Luar biasa, menarik sekali Pak. Jadi Pak Arief niki secara nggak langsung itu sudah mengaplikasikan kebutuhan murid Pak mengakomodasi kebutuhan murid melalui dengan pembelajaran diferensiasi Pak dengan produk tadi yang mudah-mudahan nanti anak-anak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan minat mungkin dan profil belajarnya Pak Oke, luar biasa. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya Pak. Kemudian media pembelajaran apa saja yang akan dipakai Pak Arief dalam pembelajaran nanti Pak? Oke, jadi untuk media pembelajaran yang ingin dipakai dalam pembelajaran itu bisa jadi beberapa macam PowerPoint nanti kita fasilitasi, nanti akan kita buatkan PowerPoint-nya. Video bisa siswa akses linknya lewat Classroom di YouTube. Itu bisa siswa lihat. Gambar itu sudah disediakan berupa citra-citra yang nanti akan diinterpretasikan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya LKPD atau alat peraga nanti mungkin hampir sama seperti gambar atau PowerPoint itu tadi. Jadi nanti
cukup 3 saja media pembelajaran yang akan digunakan. Ya, betul Pak. Berarti dari 3 media itu sudah mendukung sekali Pak ya dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, baik Bapak. Dari keseluruhan sudah Bapak sampaikan tadi tentang pengembangan, kemudian rancangan, model, strategi, dan juga metode nggak Pak? Apalagi dengan media pembelajaran yang didukung. Kemudian ini Pak, eksekusinya Pak, kapan pelaksanaannya gitu nanti Pak? Untuk observasi kita laksanakan. Untuk eksekusi atau apa? Pra observasinya nanti rencana akan dilaksanakan hari Rabu ya. Hari Rabu itu berarti depan, ya. Itu bulan September ya tahun 2023. Ini berarti jam ke-8. Jam ke-8 ya Pak ya. Di kelas 10 IKM 3. 10 IKM 3. Baik. Ya nanti bisa langsung diobservasi aja. Oh siap ya. Mohon izin ya Pak ya. Nanti saya ikut ke kelas Pak Arif untuk saya observasi Pak. Jadi mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan juga apa namanya diberikan suatu kesiapan Pak. Jadi nanti ketika pelaksanaan observasi itu sudah siap semuanya sesuai dengan rencana yang kita aplikasikan pada hari ini ya Pak. Baik Bapak. Kemudian Bapak pertanyaan terakhir Pak. Setelah percakapan observasi ini Pak, pra-observasi mohon maaf. Setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Pak Arif dapatkan Pak dari sesi ini? Berarti ini kira-kira saya sudah bisa mengetahui secara detail ya. Dapat gambaran kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada saat observasi nanti ya kan. Mulai dari misalnya tujuannya yaitu misalnya siswa itu bisa mengetahui apa itu istilahnya analisis unsur-unsur interpretasi citra itu tadi. Kemudian model yang digunakan ini berupa tadi apa? Model PPL ini pembelajaran problem based learning itu tadi ya kan. Dan kemudian ada strategi yang digunakan yaitu berupa misalnya pembelajaran berdiferensiasi mengetahui kemampuan dari atau bakat dari masing-masing siswa itu tadi ya kan. Dan kemudian ada metode yang digunakan. Metode digunakan ini berupa apa kelompok. Nanti ada pembagian kelompok. Ada di kelompoknya. Di dalam satu kelas itu tadi. Baik Bapak, ini yang tadi saya tanyakan ada pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih sekali Pak Arif sudah meluangkan waktu untuk saya bisa melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik Pak pra-observasi nanti. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini tadi yang Pak Arif sampaikan pada saat refleksi bisa mendapatkan gambaran Pak ya. Dan kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar, tidak ada kendala apapun Bapak. Kemudian nantinya Pak setelah kegiatan pra-observasi ini seperti yang Pak Arif tadi sampaikan kegiatan pelaksanaannya pada hari Rabu Pak ya. Pada hari Rabu minggu depan di jam ke-8 kalau tidak salah Pak di kelas IKM 3 nggih. Nah, kelas 10 IKM 3 nanti saya izin Pak akan mengikuti kegiatan Bapak ketika pembelajaran dan nanti akan ditutup pada saat pasca observasi Pak. Berarti pasca observasi nanti kita ada lagi kegiatan seperti ini nggih, interview tapi didampingi dengan pengajar praktek saya Pak nggih. Insya Allah nanti pertengahan di bulan Oktober. Gitu nggih Pak yang saya sampaikan. Baik, untuk kegiatan supervisi akademik pra-observasi sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi dengan saya dan Pak Arif Laksono diberikan kelancaran dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Saya akhiri untuk sesi dari coaching untuk supervisi akademik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Sebanyak Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Oke. Untuk kelas berapa ini? 10 IKM 5 ya. Mata pelajarannya apa? Geografi. Oke. Untuk untuk hari ini itu mata pelajarannya yaitu geografi. Nah, geografi itu kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi ya. Yang pertama itu berkaitan dengan apa? Dasar-dasar geografi. Selanjutnya yang kedua materinya apa? Berkaitan dengan apa? Pemetaan, ya kan? Pemetaan baik itu pemetaan secara apa? Secara manual ataupun mungkin pemetaan terkait dengan secara digital, ya kan? Nah, selanjutnya setelah pemetaan yaitu materinya berkaitan dengan apa? Nah, berkaitan dengan penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu apa? Bedanya apa sih sama pemetaan, ya kan? Kalau misalnya penginderaan jauh itu beda dengan pemetaan, walaupun pada prinsipnya itu sama. Baik, saya presentasi dulu. Yang pertama Aditya Salman, masuk nggak hari ini? Alasannya kenapa? Alfa, oke. Selanjutnya Aleana Marza, hadir.
Alvin Pratama, Ariel Diki Saputra. Oke, di sini akan saya sajikan materi berkaitan dengan analisis interpretasi hasil citra ya. Jadi sebelumnya akan saya tanyakan, ini ada 3 macam penyajian materi ya. Yang pertama itu berupa video, yang kedua itu berupa PowerPoint, yang ketiga itu berupa gambar citra ya kan, yang sudah saya delineasi ya kan, yang sudah saya analisis. Oke, yang pakai citra ini akan saya kasih ya. Nah, ini gambarnya yang sudah saya digitasi ya kan. Ini silakan bisa dilihat-lihat ya kan. Nah, ini silakan dipahami. Oke, baik, untuk yang video ya, ini silakan bisa kalian pahami. Selamat datang di Berbicara. Kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra adalah Nah, ini untuk pengertian interpretasi citra ya. Pengertiannya apa? Kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, mengenali objek citra, nah kemudian menilai arti penting dari objek tersebut. Oke. Selanjutnya, cara sederhananya. Coba kita perhatikan pada negara merah. nah ini gambar apa yang di atas? Yang dilingkarin objeknya berupa apa? Kolam renang ya kan. Tandanya apa kalau misalnya kolam renang? Yang paling mencolok tandanya apa? Air warna biru. Nah, ini tahapannya ya. Ada tahapan deteksi, identifikasi, dan analisis. Singkatannya itu dia ya kan. Deteksi, identifikasi, pengenalan objek, yang akhirnya jadinya perolehan data berupa citra. Analisisnya itu penilaian objek yang nanti akan kita lakukan. Berarti menyerap cahaya, kalau yang B memantulkan cahaya. Nah, itu tadi. Kalau itu berarti yang lingkar merah itu air apa? Air yang jernih. Karena warnanya hitam ya kan, jernih. Tapi kalau misalnya air keruh, berarti airnya warnanya terang kalau di citra, kebalikan ya. Nah, itu tadi. Ini yang bentuk ya. Kalau bentuk, kalau O itu berarti apa? Lapangan sepak bola. Selanjutnya ya kan, ini berarti akan kita bagi kelompok ya kan. Berarti silakan ini jadi 6 kelompok, silakan masing-masing bisa gabung. Ada yang visual ya kan. Kalau visual itu berarti nanti kalian yang menerjemahkan citra ya, menginterpretasi citra ya, menginterpretasi citra. Oh, ini objeknya itu berupa lapangan. Oh, ini objeknya berupa sekolah. Oh, ini objeknya berupa perkebunan gitu ya. Kalau auditori, nanti kalian yang presentasi ya kan. Oh, ini ya kan, yang presentasi ya kan. Kalau kinestetik itu yang apa? Kinestetik itu yang gambar ya, yang garis-garis citranya ya, menggambar objek ya kan. Nanti kalian satu kelompok pilih 6 objek, gambarnya apa? Apa kebun boleh, sekolah boleh, intinya ada 6. Lah nanti setelah dipilih 6, nanti kalian gambar. Nah, jadinya seperti ini ya kan, gambarnya. Nanti kalian garis ya, ini garisnya mohon maaf hilang ya, karena ini bisa dihapus ya. Ini garis tepinya itu garis citra, digambar pakai spidol warna hitam. Kalau objeknya itu kalian garis pakai spidol warna merah ya kan. Nah, nanti objeknya itu kalian gambar pakai angka-angka ya. Objek 1 berarti tulis angka 1, objek 6 tulis angka 6. Ada 6 objek, silahkan kalian pilih dalam satu kelompok ya kan. Nah, setelah digambar, nanti kalian isi petunjuknya ya. Di sini ada 6 kolom ya kan, 1 sampai 6, bentuk, ukuran, tekstur, situ sampai bayangan ya kan. Nah, nanti petunjuknya itu ada di sini ya kan, petunjuk pengisian.
2, Makasih, Pak. 3, 4, 5. Oke, baik. Citra 1 berarti kelompok 1 ya kan. Citra 5 kelompok 5 ya kan. Ya, visual berarti yang ngasih order ya. Oh, ini gambar lapangan. Kalau presentasi yang ngomong auditori. Oh. Oke, sudah siap semua presentasi? Oke. Baik, silahkan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan. Oke, baik. Akan menyajikan citra nomor berapa? Nomor 1. Oke, objeknya mana? Silahkan diperlihatkan. Yang mana yang mau ditunjukkan? Ini gitu, bilang ini. Oh, oke, berarti objeknya bilang objeknya bentuknya memanjang. Objeknya bentuknya. Oke, dengarkan semuanya ya. Bentuk memanjang. Untuk objek bentuknya memanjang. Oke. Ukuran panjang. Untuk ukuran panjang. Tekstur halus. Untuk tekstur halus. Situsnya berdekat. Oke, baik. Oke, ini dari kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Untuk apa? Objeknya yang mana? Untuk objeknya adalah sekolah. Objeknya ini ya, Iya. yang sekolah ya. Objeknya memanjang. Objeknya memanjang. Bentuknya apa itu? Huruf apa? Huruf U. Huruf U. Oke. Baik, untuk refleksi ya. Oke, salah satu di antara kalian. Oke, untuk refleksi kira-kira dalam pembelajaran ini gimana menurut kamu? Asik, Pak. Asik, Pak. Asiknya kenapa? Ya bisa dapat ilmu baru, ya, Pak. Ilmu baru, terus gimana? Berkelompok. Terus apa lagi? Belajar bekerja sama. Oke. Dari sini yang untuk refleksinya gimana? Untuk kesan-kesannya gimana dalam pembelajaran ini? Asik, Pak. Asik. Terus apa lagi? Menyenangkan. Memakai Pak seperti ini. Oh. Lalu kita mengukur dan mudah memahami Oke. dengan melihat. Iya. Terus. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya gimana? Ada enggak? Oke, kalau tidak ada berarti kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, jadi ini untuk salah satu contoh dalam pembelajaran penginderaan jauh ya kan. Ini manfaatnya bagaimana caranya kita menerjemahkan suatu citra ya kan. Walaupun dengan keterbatasan berupa waktu ya kan, tapi ini tidak akan menghalangi semangat kita untuk belajar berkaitan dengan objek-objek yang ada pada permukaan bumi kita ya kan, terutama dalam menggunakan citra satelit ya kan. Materinya apa namanya? Penginderaan jauh. Oke, baik. Cukup sekian dari saya ya kan. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat ya. Biar pembelajaran geografi itu bisa terkesan lebih menarik dan tidak monoton. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Hindun sebagai fasilitator kami di calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Ibu Wahyuliani sebagai pengajar praktik kami di calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pemalang, dan juga yang saya hormati Bapak Arif Laksono, rekan sejawat kami di SMA Negeri 1 Tarukan. Terima kasih Ibu dan Pak Arif, sampun rawuh. Di mana pada kesempatan kali ini saya didampingi Bu Ani, Pak Arif akan melaksanakan tahapan supervisi akademik yang terakhir, yaitu pada pasca observasi nggih, Bu nggih. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi nggih, Pak nggih. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, Bu. Saya berarti mengikuti kelasnya Pak Arif itu selama 2 kali 45 menit. Alhamdulillah berjalan lancar, Bu, tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya nanti mohon izin Pak Arif akan melaksanakan coaching, Pak. Jadi terkait dengan supervisi akademik yang kita sudah laksanakan di bulan kemarin Pak. Nah, situ nanti kita mempunyai tujuan dalam rangkaian supervisi akademik ini
mudah-mudahan nanti memberikan evaluasi Pak. Ya. Kemudian ada juga feedback umpan balik ke depannya sehingga nanti di pembelajarannya Pak Arif itu ada sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak gitu nih Pak. Ya. Kemudian Pak, saya mohon izin nanti pada kegiatan ini akan memberikan pertanyaan Pak terkait dengan kegiatan kita pada observasi nih Pak, terutama Pak Arif sebagai observer dan juga melaksanakan pembelajaran dengan teknik coaching Pak. Mudah-mudahan nanti ada stimulasi pemikiran-pemikiran dari Arif yang sebisa untuk penguatan depan. Langsung saja Bu nggih. Baik Pak Arif. Pertanyaan pertama Pak Arif, harapan apa Pak Arif yang akan Pak Arif inginkan dalam percakapan observasi ini Pak? Baik, atau pasca observasi dalam percakapan pasca observasi. Betul, ini, pasca observasi Pak. Ini diharapkan ini bisa melanjutkan ya Pak serangkaian strategi pembelajaran baru yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Yang saya dapatkan dari sharingnya Pak Nanang. Nah itu yang terutama itu Pak. Kemudian selanjutnya ini untuk kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang baru itu mudah tersosialisasi dengan baik kepada guru-guru yang ada di lapangan ya Pak. Supaya itu istilahnya mudah tersampaikan dengan baik. Nah kemudian untuk masa observasi ini saya harapkan muncul ide atau metode pembelajaran yang baru yang bisa didapatkan oleh guru ya, supaya ini istilahnya pembelajaran itu bisa menarik di siswa itu dan mudah tersampaikan. Pak. Berarti intinya Pak Arif ingin melanjutkan serangkaian pelajaran yang sudah didapatkan Pak ya, dengan paradigma yang baru Pak, belajar diferensiasi dan juga nanti bisa disolusikan ke teman-teman gitu Pak. Baik. Pertanyaan kedua Pak Arif, bagaimana perasaan Pak Arif setelah praobservasi dan juga observasi pada waktu saya mengikuti pelajaran Pak Arif kemarin? Jadi untuk perasaannya merasa senang ya Pak, karena dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ini terutama tidak serta-merta ini supervisi itu secara formal dilakukan oleh pimpinan atau waka, tapi juga kegiatan seperti ini supervisi dengan rekan sejawat juga Pak. Jadi ini juga akan dibutuhkan untuk mendapatkan masukan atau sharing pengetahuan pada pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya observasi ini istilahnya bisa membuktikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan ya Pak berkaitan dengan pembelajaran misalnya berkaitan berdiferensiasi ini ternyata menarik Pak. Jadi sudah mengakomodasi kebutuhan dari siswa, dan juga materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Otomatis ya nanti dampak positifnya itu bisa meningkatkan kompetensi dan nilai siswa pada umumnya. Luar biasa. Berarti Pak Arif merasa dalam proses pembelajaran kemarin ada peningkatan Pak, terutama ada metode baru yang sudah diterapkan ke anak-anak gitu. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah yang Pak Arif rencanakan dalam RP atau modul ajar kemarin itu pada saat praobservasi itu sudah terlaksana Pak pada saat observasi? Kalau itu pada saat kegiatan pembelajaran ya Pak, ini sudah runtun sesuai dengan alur yang direncanakan ya Pak, mulai dari awal pembukaan sampai refleksi atau penutup ya Pak. Jadi semuanya itu sudah tertata dengan baik. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya ditambah dengan materi yang runtun tadi Pak, tapi juga sudah disiapkan kaitannya sama media yang digunakan ya Pak. Media yang digunakan itu apa saja. Jadi siswa itu sudah terfasilitasi belajar dengan baik, dan juga guru penyampaian materinya juga mudah Pak. Nah itu tadi karena sudah mengakomodasi dari masing-masing kegiatan pada pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi mungkin ada beberapa aspek yang mungkin perlu dikembangkan lagi Pak. Terutama pada saat tadi pembelajaran berdiferensiasi ini yang merupakan ilmu baru yang saya dapatkan ya Pak, dan juga berusaha saya praktikkan. Ini pada saat kegiatan observasi kemarin. Berarti intinya pada saat Bapak membuat perencanaan di modul ajar itu hampir semuanya bisa tercapai Pak ya. Baik Bapak. Kemudian Pak Arif, mungkin ada hal-hal baik apa yang sudah Pak Arif dapatkan pada saat observasi kemarin itu dan perlu ditingkatkan Pak, dan hal-hal apa saja mungkin yang perlu yang mendalam lagi untuk diperbaiki? Jadi hal baik yang sudah saya lakukan ya Pak di awal, jadi kan sebelum kegiatan observasi ini saya mendapatkan gambaran Pak dari Pak Nanang dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa yang dapat kita golongkan ya Pak dalam kategori visual, auditori maupun kinestetik yang mana saya gunakan ini dalam aplikasi pakai tadi Aku Pintar ID ya Pak. Jadi dari pemetaan kebutuhan belajar itu tadi ya Pak, itu bisa diakomodasi dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, ini yang perlu saya tingkatkan ini pada saat diferensiasi konten nanti, Pak, yang harus dikembangkan ini dari berbagai macam jenis. Jadi bisa mengakomodasi siswa dengan berbagai macam gaya belajar, baik itu visual, auditory maupun kinestetiknya. Oh, ngerti. Ya. Jadi intinya Bapak ingin meningkatkan pada ranah diferensiasi kontennya, Pak, ya. Pak. Betul sekali, Bapak. Apalagi Bapak sudah membuat penggolongan tadi, Pak, yang sesuai dengan kebutuhan belajar, ya, Pak, ya. Itu kan berarti kan kita sudah membuat suatu kegiatan observasi awal ke siswa, kita mengetahui kebutuhan belajar siswa, Pak, ya, dengan cara tadi menggunakan aplikasi Aku Pintar. Ya, alhamdulillah Pak Arif sudah mengklasifikasikan kebutuhan belajar siswa tadi dengan kebutuhan belajar visual, auditory atau kinestetik. Nah, di ranah kontennya mungkin ya, Pak, diferensiasi konten nanti yang ditingkatkan. Baik, Bapak. Kemudian, Pak, secara spesifik, Pak, rencana perbaikan apa yang mungkin Pak Arif bisa lakukan dan seperti apa gitu, Pak? Secara spesifik ini dalam strategi pembelajaran ya, Pak, yang selama ini secara umum saya laksanakan, ini nantinya itu akan saya combine ini dengan rangkaian strategi pembelajaran baru, seperti contohnya tadi berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional ya, Pak, dan juga berbagai metode yang mungkin nantinya bisa mengakomodasi berbagai macam kebutuhan murid. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa nih. Apalagi Pak Arif sudah mempunyai rencana perbaikan ya, Pak, ya, yang tadi sudah disampaikan, ada strategi pembelajaran yang mungkin yang baru yang akan dikembangkan, Pak, ya, tentang kombinasi dari strategi pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosionalnya. Bapak. Kemudian, Pak, terkait dengan rencana tadi yang sudah Pak Arif sampaikan dan Pak Arif inginkan gitu, Pak, kira-kira eksekusinya, Pak, kapan itu, Pak? Kapan akan memulai rencana perbaikan itu dan butuh waktu berapa lama? Apa ada jadwal mungkin, Pak, yang khusus disusun oleh Pak Arif sendiri? Insya Allah segera mungkin, Pak. Dan saya akan senang sekali untuk berkolaborasi dengan Pak Nanang dan juga Pak Agus ya, Pak, yang Pak Agus juga sama-sama sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Jadi supaya sudah mengawali praktek, baik itu teman-teman dan tentunya ini kolaborasi ini, itu akan lebih banyak sharing, Pak. Dan juga transfer positif untuk anak-anak dan juga sekolah pada umumnya. Betul, Bapak. Jadi segera mungkin Pak Arif ya, betul, Pak. Jadi memang kita tujuannya di sini untuk di pendidikan guru penggerak kita memang kita membagikan teman-teman, Pak, apa yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini supaya bisa kita manfaatkan bareng-bareng. Apalagi ada dengan Pak Agus juga ya, Pak, yang sama-sama sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, Pak Arif, dalam melaksanakan rencana perbaikan, Pak Arif, pastinya Pak Arif kan kadang menemukan suatu sosok atau figur, Nah, sosok figur tadi yang memberikan inspirasi mungkin atau motivasi internal dari Pak Arif itu. Nah, kira-kira, Pak, siapa sih sosok atau figur yang menjadi inspirasi Pak Arif untuk melakukan perbaikan dan motivasi seperti apa mungkin dari sosok yang mendampingi perbaikan Pak Arif itu? Oh iya, jadi inspirasi saya terutama ini dari senior saya, dari Bu Mardiati dan juga Pak Ahmad. Satu MGMP, Pak, ya? Satu MGMP. Ya, ini termasuk tadi Bu Mardiati. Jadi kalau misalnya pas pembelajaran, Pak, jadi dia tidak mau kalau misalnya pembelajaran tidak pakai alat peraga, jadi harus pakai peraga, terutama peta ya, Pak, peta atau globe ya, Pak, karena itu kan satu bidang sama pembelajaran geografi. Kalau misalnya nggak ada peta atau globe, otomatis pembelajaran geografi itu tidak akan tersampaikan. Nyawanya pembelajaran di situ, Pak, ya. Jadi kata Bu Mardiati seperti itu. Dan juga yang kedua tadi Pak Ahmad ya. Jadi kalau Pak Ahmad itu kalau misalnya ada kegiatan apa, dia pasti menjawab selalu siap melaksanakan. Apapun itu luar biasa. Pasti jawabnya siap gitu. Maka itu saya juga senang jawaban dari Pak Ahmad tadi. Gitu. Jadi inspirasi dari dua orang itu tadi. Beliau-beliau itu menjadi inspirasi Pak Arif sama Pak Arif. Luar biasa Pak Arif. Pak Arif. Kemudian Pak Arif, kita masuk di pertanyaan terakhir, Pak Arif. Dari percakapan ini, Pak Arif, adakah yang masih mengganjal atau mungkin ada hal yang lain untuk disampaikan gitu, Pak? Kalau dari refleksi pembelajaran yang saya kemarin ya, Pak, itu ini saya harapkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini karena sekarang itu eranya artificial intelligence ya, Pak, teknologi informasi. Jadi semuanya itu yang namanya teori itu harus dikurangi, Pak, lebih banyak ke prakteknya. Nah, karena lebih banyak prakteknya, nah maka dari itu untuk misalnya kayak penyiapan alat peraga. Jadi guru dan siswa itu, guru tinggal mengajarkan, siswa tinggal mengimplementasikan, Pak. Jadi sudah alatnya itu sudah tersiapkan, Pak. Jadi kayak misalnya ada semacam tim teknis untuk memberikan permintaan guru alat peraga apa saja yang dibutuhkan ketika pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka ya, Pak. Terima kasih Pak Arif, jawabannya luar biasa sekali. Jadi ada harapan dari Pak Arif tadi untuk menunjang pembelajaran kita tentunya didukung dengan sarana prasarana, Pak, ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik.
Dan apalagi Pak Arief tadi sudah mempraktekkan hal yang baik juga Pak tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan integrasi sosial emosional Pak ya. Ya walaupun tadi Pak Arief ada satu sisi yang mungkin ingin ditingkatkan lagi pada diferensi konten Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak, mohon maaf ini bukan untuk murid apa Pak ya. Kita saling sharing karena kita rekan sejawat dengan adanya kegiatan observasi dan pasca observasi hari ini kita bisa menularkan pengalaman kita yang di Jalan Guru Penggerak terutama ya Pak nggih, dan nanti Pak Arief bisa membagikan juga teman-teman yang lain sehingga nanti bisa bermanfaat terutama untuk kebutuhan murid Pak ya. Jadi mereka bisa terakomodasi kebutuhannya tadi sudah digolongkan dari kebutuhan visual, auditory dan kineset ya. Nggih. Ngaten nggih Bu, saya itu langsung tadi Bu. Nggih. Baik, untuk pasca observasi pada hari ini setelah saya laksanakan, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi dan jawaban dari pertanyaan pada Pak Arief bisa memberikan inspirasi untuk yang lain dan mudah-mudahan kegiatan pasca observasi ini bisa membuat dampak yang positif juga nggih Pak untuk Pak Arief dan untuk kami juga calon guru penggerak untuk selalu belajar yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ngaten Ibu, terima kasih dari saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.